Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita mau tangkap, kita bisa memberikan kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita di dalam hari-hari ini. Ya, firman Tuhan yang kita perdengarkan, yang kita simpan di dalam hati, ya boleh bertumbuh dan memberikan saudara dan saya kekuatan akhir-akhir ini. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil judul atau tema di firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan lebih besar, ya. Tuhanku lebih besar dari masalah hidupku, ya. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami atau ditimpa masalah, ya? Tentu manusia akhir-akhir ini banyak sekali yang mengalami pergumulan permasalahan, baik itu dengan keekonomi, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan pekerjaan, ya. Hanya itu permasalahan yang kita hadapi, ya. Tetapi saudara, saya yakin bahwa kita semua ya pernah ditimpa atau pernah memiliki yang namanya masalah. Ya, pertanyaannya ialah ya bagaimana cara kita memandang masalah tersebut. Ya, kalau kita memandang masalah itu ya lebih besar dari kuasa Tuhan, maka kita menjadi orang yang kalah, saudara. Kita menjadi orang yang bodoh ketika kita memandang pergumulan kita adalah masalah yang lebih besar dari Tuhan kita. Ya, kita merasa bodoh, ya. Kita pasti akan merasa kalah ya terhadap masalah tersebut. Namun ketika kita memandang Tuhan lebih besar, bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Jadi kita memandang atau kita melihat bahwa masalahku ya bukan apa-apa, karena kami percaya, karena saudara percaya ya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang lebih besar dari permasalahan hidup kita, ya. Saya ambil di Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, ya. Saya mulai di pasal yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, perikop ini yang berjudul berjalan di atas air, ya. Ketika itu Yesus menyuruh ke-12 muridnya untuk duluan pergi ke seberang, ya, pergi ke seberang. Lalu pada saat itu murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air. Dan pada saat itu juga kondisi keadaan pada saat itu angin gelombang yang sangat besar, ya. Pasal berikutnya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, ya. Ketika Petrus masih mendengarkan suara Tuhan Yesus, ya, dia masih berjalan di atas air. Namun saudaraku, ketika perasaan membuat dia melihat, ya, ketika kondisi pada saat itu ia melihat ya angin, ya, maka takutlah, ya. Seketika itu Petrus merasa takut, ya, mulai takut dan mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, ya, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita, ya, baik keluarga, pribadi, pasti ada masalah, ya. Kita pasti menghadapi masalah, baik itu kekurangan ekonomi, ya, keuangan, hutang, ya. Dari pribadi lepas pribadi ada masalah hidup, pekerjaan, ya, sakit penyakit, kegagalan, apapun itu pergumulan kita yang menimpa kita, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang akhir-akhir ini, ya, banyak sekali, ya,
berita-berita yang selalu membuat pikiran kita merasa cemas, ya, merasa takut, ya, hidup kita merasa sangat-sangat mengerikan, ya. Tetapi saat kita setia, ya, saat kita setia mendengar suara Tuhan, kita kuat menghadapi masalah-masalah hidup. Kita bisa berjalan, kita bisa mengatasi di atas masalah hidup, karena Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan kita. Sama seperti Petrus, ketika Petrus mulai berjalan di atas air, ya, ia tiba-tiba dihantam badai, gelombang, ya, angin, ya, sehingga fokusnya, ya, bukan lagi ke Tuhan, tetapi khawatir dan takut, ya, hilang, ya, mengutamakan Yesus yang terbesar tuh hilang di dalam pikirannya, sehingga keadaan, situasi, kondisi tersebut membuat ia merasa takut. Dan apa saudara yang terjadi? Petrus tenggelam, ya. Tetapi, ya, firman Tuhan juga katakan, ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, Yesus berkata, ya, "Hai engkau orang yang bimbang dan tidak percaya, kenapa engkau ragu?" Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan sedikit pun kekuasaan Tuhan. Ya, jangan pernah merendahkan atau meremehkan atau mengecilkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita setiap kali kita bisa belajar dari firman Tuhan, ya, bahwa ketika, ya, Petrus tenggelam, Yesus segera mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus naik dari ketenggelaman. Ya, apa yang kita mau ambil dari firman Tuhan? Ya, kalau saudara juga mengalami hal seperti itu, ya, datang kepada Tuhan, ya, minta tolong sama Tuhan, maka saat itu juga tangan Tuhan akan menolong saudara. Ya, kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau bimbang? Karena kita selalu memikirkan persoalan kita lebih besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, ya. Namun kita bisa belajar dan kita bisa menjadikan rema dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita jangan takut. Ya, Tuhan mau kita jangan panik karena keadaan yang memaksa kita demikian. Kita harus lawan, saudara. Ya, kita harus berusaha bergumul di dalam pergumulan kita, karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar dari semua permasalahan pergumulan saudara dan saya. Ya, apa pesan yang penting yang ingin saya sampaikan? Ya, pandanglah kepada Tuhan yang berjalan di atas air. Ya, saudara dan saya harus memandang Tuhan yang selalu ada bersama kita. Pandanglah Tuhan yang selalu menyertai kita. Pandanglah Tuhan yang selalu menolong kita. Pandanglah Tuhan bahwa Tuhan kita lebih besar dari apa yang kita gumulkan. Ya, jangan takut. Ya, pandanglah kepada Tuhan. Ya, jangan kepada permasalahan kita. Jangan kepada angin, ombak, puting beliung. Ya, itu segala permasalahan kita yang begitu besar. Jangan pandang masalah tersebut. Ya, jangan kepada angin, jangan kepada ombak. Ya, ingatlah, ya, Tuhan lebih besar dari segala persoalan hidup saudara dan saya. Saya berdoa
bagi saudara semua. Jika saudara mengalami pergumulan, di dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan angkat saudara. Tuhan pasti akan tolong saudara. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan saudara. Tuhan pasti akan membuat suami saudara baik. Tuhan pasti akan membuat anak-anak saudara baik. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar segala hutang-hutangmu. Ya, jangan takut, ya, pandang kepada Tuhan, karena Tuhan kita lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.